Rasulullah punya rasa cinta terhadap seorang perempuan. Iya, betul. Ada kisah cintanya yang menarik? Wih, banyak. Coba ceritakan langsung. Banyak. Gini, ini yang penting begini. Kalau ada abang-abang itu pernah ditolak sama cewek, Rasulullah pernah Mas Emil ditolak. Oh, pernah ditolak? Pernah. Artinya ini ada rujukan ya. Iya. Jadi kalau abang-abang nanti ditolak sama mbak-mbak, oh Nabi Muhammad juga itu bahaya ini. Karena gini, Nabi Muhammad itu kan ketika di umur 20 tahun itu pernah demen sama perempuan yang namanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah teman-teman subscriber channel HM Alinaro, kembali lagi bersama saya. Insyaallah kita akan kembali dalam satu segmen, yaitu segmen Sodik, soal di dalam Kiai, yang alhamdulillah setelah berpuluh-puluh purnama untuk meminta waktu kepada narasumber yang akan kita ajak ngobrol, kita akan ulas ilmunya. Alhamdulillah sudah mendapatkan izin lisensi dan alhamdulillah mau dan sangat bergairah. Sodik kali ini alhamdulillah akan sedang berkunjung ke dalam beliau Kiai Lutfi Nasiruddin Ahmad Zahid. Beliau adalah seorang sosok yang sangat luar biasa, kiai muda yang kiprahnya sudah menasional. Beliau menghabiskan seluruh waktu pendidikannya di buntut pesantren dari mulai tingkat SD sampai tingkat aliyah, kemudian melanjutkan studi starta satunya ke IAIN Syekh Nurjati Cirebon, kemudian melanjutkan studi starta duanya ke UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Kali ini alhamdulillah kita sudah bersama dengan Kiai Lutfi, atau saya atau murid-muridnya, santri-santrinya biasa memanggil dengan Kang Lutfi. Assalamualaikum Kang Lutfi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Kang Lutfi? Sehat. Waras Brigas. Kesibukannya, saya copot aja ya. Kesibukannya lagi apa ini Kang Lutfi? Kesibukannya tiap hari masih seperti biasa-biasa aja Mas Emil. Seperti di hari-hari sebelumnya. Ya saya selalu ngajar. Di samping olahraga juga. Kan kemarin sama Mas Emil kan olahraga. Kang itu di samping seorang sosok kiai yang luar biasa, juga seorang akademisi. Beliau adalah kepala sekolah di salah satu sekolah yang ada di bawah naungan Yayasan Lembaga Pendidikan Islam untuk Pesantren, itu kepala sekolah SMK Mekanika. Kang Lutfi, ada beberapa subscriber dari kita ini meminta dengan sangat untuk mengisi waktu di Sodik katanya. Karena banyak sekali fans-fansnya Kang Lutfi ini yang meminta, ayo Mas Emil sama Kang Lutfi dong, sama Kang Lutfi. Akhirnya Kang Lutfi bisa mengizinkan. Nah, Kang Lutfi, untuk kali ini saya akan bicara atau ngobrol dengan Kang Lutfi santai saja, Kang Lutfi. Temanya tentang percintaan, gitu. Supaya anak-anak milenial itu luar biasa kan, bisa menangkap yang namanya percintaan itu gimana sih. Sekarang saya pengen tanya sama Kang Lutfi, cinta itu apa sih Kang Lutfi? Ini temanya luar biasa nih Mas Emil. Sungguh menarik. Tapi dalam pembahasan kali ini saya akan membahas cinta dari dua segi. Segi apa aja itu Mas? Pertama saya akan mengutip dari salah satu hadis Nabi yang berbunyi bahwa cinta tertinggi kita adalah ketika kita cinta kepada Tuhan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, adapun lembahnya cinta adalah cinta kita kepada sesama. Wah, itu dibikin di status luar biasa. Iya, cinta kita kepada sesama. Bukan sesama jenis. Bukan sesama jenis, maksudnya sama manusia. Ya. Itu ya. Ada dua poin yang saya anggap penting dan perlu kita bahas pada malam hari ini. Kita berangkat dari sebuah hadis, saya ulangi, bahwa puncak tertinggi cinta kita adalah cinta kita kepada Allah, dan lembah dari cinta adalah ketika cinta kita terhadap sesama. Pertama dari Allah dulu ya, kepada Allah dulu. Kalau cinta kepada Allah itu ada dua.
ada ketika kita cinta kepada Allah, lalu Allah cinta kepada kita. Ya. Ini ada hal yang menarik Mas Emil, yang orang itu banyak salah tafsir. Apa sih ciri-cirinya Allah itu cinta kepada kita? Betul kan? Betul. Ciri-cirinya apa? Saya yakin deh, abang-abang yang ada di sini itu punya pikiran bahwa Allah itu mencintai kita ketika Allah itu memberikan nikmat kepada kita. Pasti. Betul kan? Pasti. Padahal itu sebenarnya salah, Mas Emil. Ini yang menarik kan? Kita semakin dikasih uang, semakin dikasih harta benda, bahwa itu bukti Allah itu mencintai kita. Itu rata-rata banyak orang yang demikian lah. Saya yakin abang-abang juga punya pikiran demikian, dan itu tidak salah sebenarnya. Ataupun sebenarnya ketika Allah memberikan musibah kepada kita. Nah, justru itu saya pun akan berangkat dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang bernama Yazid, mengatakan bahwa suatu hari gini, Yazid itu berkunjung ke rumah Kanjeng Nabi. Ya Rasul, Allah itu mencintai makhluknya tuh ketika apa? Ya kan? Apa kata Kanjeng Nabi? Allah itu mencintai makhluknya ketika Allah itu memberikan cobaan kepada makhluknya. Iya, semakin besar cobaan itu, semakin cintanya Allah itu semakin besar. Bukan berarti patokannya materi, bukan. Kita hari ini 1 juta, besok 2 juta. Wah, berarti Allah itu sayang sama kita, lebih sayang. Itu sebenarnya asumsi yang salah. Gitu. Ada hadis Nabi sendiri bahwa Allah itu mencintai kita ketika Allah itu memberikan musibah kepada kita. Semakin besar musibah itu, semakin besar rasa cinta kita kepada Allah kepada kita. Itu poin yang saya anggap perlu ya. Jadi kita balikan saja. Tapi sekali lagi, ketika ada abang-abang yang mengatakan bahwa bukti kita diberikan materi banyak, tanda cinta, itu nggak salah. Tapi jangan salah, di atas itu ada lagi sebenarnya. Yang nomor pertama justru yang tadi, gitu tuh. Itu ya Mas Emil ya. Kita tahu ya bahwa ketika kita mencintai Allah itu kan banyak lah, caranya banyak ya. Seperti kita mengamalkan perkara yang perintahnya, menjauhi larangannya. Mungkin yang kalau menjauhi larangan yang besar-besar kan mungkin repot ya. Yang kecil-kecil aja itu juga sebagai bentuk cinta kita terhadap terhadap Allah. Itu yang pertama ya Mas Emil. Yang kedua, saya pernah membaca satu buku karya seorang Amerika. Di sana menyatakan bahwa cinta itu pondasi dasar dari agama adalah cinta. Pondasi dasar agama adalah cinta. Tanpa cinta, agama tidak mungkin berkembang. Karena apa? Karena dengan cinta, kedekatan makhluk dan khalik itu akan semakin tinggi. Kan itu Mas Emil? Iya kan? Kalau kita nggak punya rasa cinta, mana mungkin kita itu sholat? Mana mungkin kita zakat? Mana mungkin kita puasa? Itu semua perkara yang menjemukan kan? Menjemukan. Makanya pondasi dasar agama adalah rasa cinta. Makanya dalam lagu Doel Sumbang kan ada, cinta itu anugerah, maka berbahagialah, karena hidup tanpa cinta seperti taman tak berbunga. Luar biasa kan gitu. Doel Sumbang. Tahu Doel Sumbang ya, Mas Emil ya? Tahu nggak? Ya, penyanyi. Kata Roma juga begitu ya, hidup tanpa cinta bagi taman tak berbunga. Karena memang dasarnya kehidupan adalah cinta. Allah menciptakan makhluknya pun dengan rasa cinta. Iya kan? Iya. Allah itu ketika menciptakan makhluk, itu pernah ada seorang malaikat lah ditanya sama malaikat yang lainnya, kamu tahu nggak Allah itu menciptakan manusia itu dengan kondisi Allah yang bagaimana? Kondisi Allah yang tersenyum. Iya kan? Artinya apa? Allah itu ketika menciptakan Mas Emil, ketika menciptakan saya atau abang-abang yang di sini, itu dengan tersenyum. Iya kan? Makanya salah satu alasan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim dalam Al-Qur'an itu bukan hanya bentuknya yang paling bagus, tapi penciptaannya itu yang paling bagus melalui proses tersenyumnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Ini cinta kepada Allah dulu ya, nanti baru kita cinta terhadap ini gitu. Kita nanti ke lembahnya. Tadi kan baru ke ininya. Baru puncaknya, belum ke lembahnya. Iya, itu. Jadi banyak sekali lah
cara kita mencintai Allah dan cara Allah mencintai kita. Banyak. Tapi ya perlu abang-abang di sini catat bahwa ketika kita sakit, ya kan, berarti Allah sedang mencintai kita. Besoknya tambah panas, Allah tambah sayang. Allah tambah sayang. Karena apa? Karena Imam Ghazali dalam kitab, salah satu kitabnya mengatakan sebenarnya yang namanya cobaan itu nggak ada. Kata Imam Ghazali. Tidak ada cobaan. Tidak ada cobaan. Semuanya adalah nikmat. Contoh begini. Misalnya abang-abang di sini sakit. Orang pasti punya pikiran bahwa lagi dicoba. Tapi setelah sembuh, nikmat kan, Bang? Nah, sebenarnya tujuan Allah itu gitu. Tapi melalui sakit itu. Nah, gitu. Makanya sakit yang dialami oleh manusia itu sebenarnya tujuannya bukan itu hakikatnya. Bahkan dalam sebuah hadis mengatakan bahwa sebelum tujuan itu bahagia, berarti tujuan Allah belum tercapai. Catat ya. Itu catat ya. Itu dalam buat status besok. Iya. Makanya ketika ada abang-abang santri sakit, sebenarnya bukan itu. Di balik itu ada tujuan yang lebih utama, sehat. Ketika sehat, alhamdulillah. Nah itu. Makanya kata Imam Ghazali, tidak ada musibah dalam dunia. Semuanya adalah nikmat. Allah memberikan nikmatnya itu melalui proses sakit dulu, gitu tuh. Tapi kan tujuannya itu. Nah, itu perlu dicamkan sama kita semua nih, terutama abang-abang di sini juga begitu. Itu cinta terhadap makhluk lah ya. Yang kedua terhadap kholik ya, terhadap Allah ya. Kita merunut ke zaman Nabi. Ke zaman Nabi. Kita agak turun lagi ya. Dari Allah kita ke Nabi. Dari Nabi baru ke manusia gitu. Banyak sekali cerita dan hikayat yang ditulis oleh ulama-ulama salaf tentang bagaimana seorang sahabat itu mencintai Kanjeng Nabi. Betul kan? Yeah. Kita nggak perlu meragukan lah. Saya ambil contoh, ada pada waktu perang Yarmuk kalau nggak salah. Pada waktu perang Yarmuk ada seorang perempuan yang ditinggal bapaknya, suaminya, dan kakaknya perang. Perempuan ditinggal bapaknya, suaminya, dan kakaknya ke medan perang. Jadi yang keluarga yang tinggal itu ke perang. Ironisnya, setelah perang mereka mati semua. Syahid semua. Sehingga Rasul juga mempunyai beban untuk ngadem-ngadem kan. Artinya apa namanya istilahnya ngarem-ngarem ya, ngarem-ngarem. Kata Kanjeng Nabi, kamu harus tersenyum karena mereka adalah ahli surga. Kamu harus begini karena mereka pokoknya ngarem-ngarem aja. Apa jawaban perempuan tadi? Tidak ada cobaan yang lebih berat ketika aku ditinggal kamu ya Rasul. 3 saudara saya mati, bapak, kakak, suami mati, itu tidak ada apa-apanya. Itu adalah musibah yang kecil. Musibah yang besar adalah ketika nanti dunia ini ditinggal sama kamu ya Rasul. Luar biasa kan dia. Ini contoh kecil ya. Cinta sahabat kepada Rasulnya. Iya betul. Ya kita nggak perlu nggak perlu heran ya. Karena memang sahabat itu ya di samping keimanannya tinggi, langsung bertemu dengan Rasul. Iya kan? Langsung lihat mujizatnya gitu tuh. Iya, Mas Emil juga mungkin kalau hidup di zaman Nabi juga begitu kan? Saya kagum sama Kang Lutfi karena saya melihat Kang Lutfi. Gitu. Contoh kecilnya begitu. Gitu Mas Emil. Saya pernah dengar sebuah cerita Lutfi. Ngopi dulu. Seruput dulu Bang. Saya pernah mendengar sebuah cerita tentang Imam Syafi'i. Rokoknya tutup dulu, nanti bisa tanya iklan lagi bahaya. Imam Syafi'i ketika membaca sebuah sirah yang menceritakan tentang perang Uhud, kemudian di mana Kanjeng Nabi di situ konon katanya tanggal giginya. Kemudian Imam Syafi'i saking cintanya kepada Nabi mengambil sebuah batu kemudian merontokkan giginya agar beliau merasakan apa yang Nabi rasakan ketika perang Uhud. Iya. Itu bentuk cinta gitu ya menurut saya. Iya. Itu bentuk cinta ala Ahlussunnah wal Jamaah. Sebenarnya rasa cinta juga kita alami di Iran sendiri ketika seorang Syiah, ya kan, tiap tahun dalam 10 Muharram itu kan sampai mencambukkan pedang ke dalam tubuhnya dengan alasan ditanya, kenapa kamu itu kok sampai menyakiti diri kamu sendiri? Ini adalah bentuk penyesalan kami. Kenapa kami tidak bisa membela Husain yang terpenggal pada
apa namanya pada masa itu ya, pada Yazid ya, Yazid. Sebenarnya itu hal-hal yang lumrah sih. Karena apa? Karena cinta sejati itu bisa dilihat dari 3 kriteria. Apa saja itu? Ini nyambung ya dari zaman sahabat ke manusia biasa. Jadi rukunnya cinta itu ada 3. Yang pertama adalah dia itu lebih memilih ucapan kekasihnya daripada orang lain. Lebih memilih ucapan kekasihnya daripada orang lain. Itu juga kan dilakukan oleh sahabat ya, para sahabat, karena lebih memilih Rasul daripada orang tuanya, kakaknya. Karena pernah ini ada kejadian unik. Suatu hari ada, ini contoh bagaimana seorang sahabat itu lebih memilih Kanjeng Nabi. Ada seorang sahabat yang apa namanya, mau perang, udah di jalan ini, kelihatannya sahabatnya lemas gitu tuh, Handolah namanya, Handolah sahabat. Lalu ternyata dia itu lagi bingung, karena dia tuh lagi pengen punya hajat nafsunya, pengen hubungan sama istrinya, lagi punya syahwat. Di satu sisi Nabi Muhammad ngajak perang, akhirnya ikut Nabi Muhammad perang. Tapi Nabi Muhammad di sini sebagai seorang pemimpin yang hebat, ngerti. Si Handolah lagi pengen begituan, ngerti. Kata Nabi Muhammad, pulang dulu sana. Selesaikan hajatmu. Setelah selesaikan hajatmu, kamu nyusul saya di medan perang. Artinya poin pertama bahwa memilih perang kan, ya kan? Ya. Tapi karena keadilan dari Rasulullah sehingga memilih istrinya pulang. Itu setelah hubungan, itu saking konsennya sama Kanjeng Nabi, sampai langsung ikut perang, nyusul, itu lupa mandi besar. Sampai lupa mandi besar? Iya. Lupa mandi besar. Ternyata setelah perang, Nabi Muhammad itu bilang, carikan seorang syuhada yang pada hari ini seluruh malaikat yang di arsy itu memandikan dia. Allah. Siapa? Cari saja, kata Kanjeng Nabi. Cari seorang syuhada yang hari ini seluruh bidadari yang ada di arsy itu mengelilingi jenazahnya. Akhirnya sahabatnya siapa gitu. Setelah dicari ternyata ada seorang yang mati, itu Handolah mati akhirnya. Itu dari pori-porinya itu mengeluarkan air. Dari pori-porinya mengeluarkan sehingga basah. Diangkat di hadapan pada Kanjeng Nabi, apakah betul orang ini ya Rasulullah? Ya betul. Kamu tahu nggak ini badannya basah? Karena seluruh malaikat itu memandikan dia. Ya, itu contoh sahabat cinta sama Kanjeng Nabi ya. Saking takatnya. Lebih memilih ucapan kekasihnya dibanding ucapan orang lain. Itu yang pertama. Catat Bang ya, buat status besok. Ciri-ciri cinta sejati yang pertama apa Bang? Lebih memilih ucapan kekasihnya, jadi yang cintanya daripada ucapan orang yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, lebih memilih duduk dengan kekasihnya daripada duduk dengan orang lain. Gitu. Lebih memilih duduk dengan kekasih. Iya. Dibandingkan duduk dengan orang lain. Iya. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir, lebih memilih kerelaan kekasihnya daripada kerelaan orang lain. Jika Mas Emil tiga-tiganya ada sama Mbak Nafa ini, sama Mbak Nafa ya, Dena ini, maka Mas Emil benar-benar cinta sejati sama Dena. Kalau tidak ada, bullshit berarti. Bohong berarti. Gampang dipotong. Gitu Mas Emil ya. Jadi rukun 3 tadi ya harus tahu. Lebih memilih ucapan kekasihnya daripada orang lain, lebih memilih duduk dengan kekasihnya daripada dengan orang lain. Biniat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap apa namanya? Setiap pekerjaan itu pasti dengan niat, dan pekerjaan itu tergantung niat. Betul kan gitu? Setiap pekerjaan ada niat dan setiap pekerjaan tergantung niat. Kalau kita pacaran tapi dengan tujuan baik, yang diperbolehkan menurut saya. Satu, tujuan baiknya itu apa? Lita'arofu, ya kan? Kita untuk saling mengenal bagaimana karakter dia, bagaimana orang tua dia, bagaimana bibit bobot bebetnya dia di rumah. Nggak masalah kan? Artinya berarti untuk memang kalimat pacaran konotasinya negatif. Negatif. Iya. Coba misalnya diganti dengan ta'arufan. Udah ta'arufan aja.
Saya kira nggak ada pembahasan di sana. Artinya gini, berarti saya dapat simpulkan ketika seorang itu pacaran tapi untuk menikah, Iya. boleh. Itu Iya. kan tujuan baik. Iya. Itu boleh. Dan kalimat pacaran itu dirubah aja. Menjadi ta'aruf. Ta'aruf. Karena pacaran dengan ta'aruf itu ya sama aja ya. Sama aja. Ta'aruf bahasa Arab, pacaran bahasa Indonesia. Sama aja. Sama aja. Iya. Bedanya kalau pacaran banyak yang sudah konotasi negatif. Konotasinya sudah negatif. Artinya ketika pacaran berarti sudah melanggar norma-norma agama. Betul. Betul. Padahal sebenarnya ta'aruf juga bisa saja melanggar norma-norma. Imam Syafi'i membolehkan kok. Imam Syafi'i boleh. Iya. Rasulullah itu pernah kedatangan seorang badui. Ya Rasul, saya mau menikah. Kata Kanjeng Nabi, kamu tahu belum dia siapa? Belum. Kamu kasih waktu, saya kasih waktu, kamu cari tahu dulu dia. Nanti setelah kamu cari tahu dulu dia, kamu hadap ke saya dan saya nikahkan kamu. Artinya apa? Rasulullah membolehkan sahabatnya untuk mencari tahu tentang calonnya. Ta'aruf ini maknanya gitu. Iya kan? Ini ilmu yang sangat luar biasa, Mas. Buat teman-teman ini suatu ilmu yang sangat luar biasa. Artinya iya, ilmu juga rujukan juga gitu. Iya, artinya berarti seorang itu berarti semua itu tergantung daripada apa tujuan dia yang Ya. pacaran juga belum tentu pacaran itu jelek. Kalau pacaran tujuannya ta'aruf untuk menikah apa, ataupun sebaliknya ta'aruf judulnya ta'aruf tapi melanggar norma-norma agama itu juga nggak boleh. Ya. Seperti itu. Masuk ke jenjang pernikahan, kamu ke jenjang pernikahan. Ketika saya pernah mendengar ada ayat yang mawaddatan warahmah, wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Maksud dari ayat itu dalam hubungan suami istri itu apa sih? Sebenarnya gini, Setiap pernikahan, sebagai setiap pernikahan semoga sakinah, mawaddah, warahmah gitu. Itu apa sih kamu itu tuh untuk seorang pengantin tuh? Jadi gini, kalau orang-orang yang katakan sakinah, mawaddah, warahmah itu dia itu saya yakin mengambil dari bahasa Arab yang sudah dibahasa Indonesia kan. Jadi mereka menganggap bahwa kalimat ini sudah bahasa Indonesia gitu. Padahal kan dari bahasa Arab, wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Apa perbedaannya? Jadi kalau mawaddah itu kasih sayang tapi berbentuk. Kasih sayang. Kasih uang, ini mawaddah ini. Tapi kalau warahmah itu kasih sayang tapi tidak ada wujudnya. Berarti lebih besar rahmah dong. Eman, sebenarnya sama-sama sih. Artinya lebih dalam rahmah dong daripada mawaddah. Dua-duanya dalam menurut saya. Orang juga nggak mungkin hidup tanpa mawaddah itu. Iya kan? Kalau orang itu hidup tanpa mawaddah, ya ngalas. Dia nggak punya rumah, dia nggak punya apa. Jadi kalau misalnya seorang suami itu ngasih uang jajan, ngasih uang apa namanya belanja, ya kan, ngasih uang beli lipstik, gincu, ya gitu ya, itu mawaddah. Tapi warahmah, belai, itu warahmah itu, iya kan, belai, ya kan, karena sejarah belai itu sudah ada sejak zaman Kanjeng Nabi. Ini bang, gini ceritanya. Ini saya ini dulu ya, apa namanya, kita geser dulu kita sebentar. Masalah belai penting juga. Kanjeng Nabi itu untuk menaklukkan istrinya yang marah itu dengan apa? Di antaranya, bang, tahu bang, mbak, itu Kanjeng Nabi itu biasanya nggak kalau habis mandi nggak nyisir, dan Kanjeng Nabi itu berdiri di depan istrinya dan yang menyisir istrinya. Itu taktiknya Kanjeng Nabi untuk meluluhkan hati istrinya begitu. Nabi Muhammad keluar dari kamar mandi dan tidak menyisir rambutnya, lalu berdiri di depan istrinya yang lagi marah, diam aja. Lalu Siti Aisyah akhirnya menyisirkan rambutnya. Ini KitKatnya Kanjeng Nabi. Ini perlu tiru deh Mas Emil ya. Kalau Mas Emil denanya lagi marah, gini aja. Kalau denanya nyisir berarti dia udah luluh gitu kan. Tapi kalau denanya pak, wah ya berarti ngejak gulet gitu aja. Kayak gitu ya Mas Emil ya. Jadi tadi apa ya? Jadi mawaddah warahmah itu nggak bisa dipisahkan. Makanya sama-sama penting. Nggak bisa rahmah itu lebih tinggi dari mawaddah, ataupun mawaddah lebih tinggi daripada rahmah. Makanya ulama tafsir itu menafsiri kalimat mawaddah warahmah. Kenapa mawaddah dulu warahmah itu bukan berarti habis apa namanya? Makanya naat kan ya. Artinya dan kan. Ya. Iya, atof ya, wow ya. Artinya ini dan ini bukan ini setelah ini. Kalau itu kan jelas tertib kan maknanya. Kalau ini habis ini.
Nah, ulama tafsir tuh nggak menafsiri itu. Berarti itu mutlakul jam'i warumnya. Nah, gitulah mutlaqul jami'. Artinya ini jadi kebetulan aja ayatnya yang ini. Padahal tidak ada satu keunggulan di antara mawaddah warahmah. Dua-duanya saling berkesinambungan, dua-duanya saling membutuhkan. Orang hidup tanpa mawaddah nggak bisa. Orang hidup tanpa warahmah juga tidak bisa. Dua-duanya harus ada. Ketika dua-duanya ada, maka waja'ala bainakum mawaddata warahmah inna fi dzalika, terus kayak gitu. Al-ayah. Kayak gitu. Ini kalau sambil ngerokok enak nih ya. Cuman kalau dia nggak ada ngerokok jadi nggak enak gitu. Silakan, silakan. Jangan nggak enak nanti. Kemudian kalau hukum pernikahan itu kan bisa dijelaskan ya, ada misalkan katanya hukum menikah itu sesuai dengan kondisi, ada wajib, makruh, sunnah, itu gimana maksudnya wajib? Kalau hukum awal sih sunnah ya, mungkin kayak nikah khusunnati kan jelas kan. Faman rohima an sunnati falaysa minni. Dalam sisi yang lain, ar-rohbaniyata fil Islam, tidak ada kalimat membujang dalam Islam. Katakan si Nabi kan gitu. Jadi intinya sunnah lah. Adapun tentang ada yang haram, ada yang makruh, ada yang mubah, itu kondisional. Apapun hukum fikih itu pasti begitu. Hukum awal dulu apa gitu tuh. Setelah hukum awal itu ketemu, lalu ada pertanyaan, kalau ini sih gimana? Ya belum tentu sama dengan yang awal gitu tuh. Kayak nikah sunnah awalnya, tapi kalau tujuannya menyakiti haram, kan gitu kan? Kalau misalnya pengen syahwatnya besar, tapi dia nggak punya uang, makruh, itu kan berjalan dengan kondisi gitu. Tapi hukum awal sunnah lah gitu. Jelas hadisnya. Hukum awal sunnah. Sunnah. Tapi bisa ada juga yang sebuah kondisi yang membuat hukum nikah itu menjadi makruh. Iya. Tapi yang jelas Kanjeng Nabi itu paling nggak senang sama orang nggak nikah, Mas Emil. Ar-rohbaniyata fil Islam. Tidak ada kata membujang dalam Islam. Nggak suka banget. Apa namanya, bentuk nggak sukanya itu Kanjeng Nabi itu yang paling sering nanyai sahabatnya, kamu pengen nikah enggak gitu. Seperti yang terjadi dialami budaknya siapa itu? Bang, Mbak, tahu budaknya Ibnu Hanifah ya? Bukan Abu Hanifah Imam ya? Siapa itu ya? Ada seorang budak yang sampai umur di atas 40 nggak nikah, dan setiap ketemu imam Abu Hudzaifah itu punya budak ya, yang namanya Salim kan? Ya, Salim kan. Terus dia itu setiap ketemu Kanjeng Nabi kan ditanya, kamu pengen nikah nggak, Lim? Enggak. Nikah ya? Enggak terus. Itu membuktikan bahwa Nabi Muhammad nggak suka sekali sama orang yang tidak nikah. Nggak suka banget. Ya, hukum awal sunnah tapi kondisional ya, bisa kondisional bisa menjadi haram ketika misalkan orang itu tujuannya memang jelek gitu. Untuk misalkan melantarkan. Berarti bisa haram juga bisa. Haram bisa. Wajib bisa. Bisa wajib. Uangnya banyak, syahwatnya ada, orang tua dukung semua, itu wajib. Itu wajib. Wajib. Mas Emil waktu nikah umur berapa? Umur 26. Saya 28. Tidak ada batasan dalam pernikahan. Tidak ada hukum. Tidak ada hukum yang menentukan bahwa nggak ada. Harus ada wali ketika nikah? Tergantung. Bisa tergantung gimana? Kalau hukum awal harus. Ya, sekarang harus. Tapi kondisional. Kalau dia punya orang tuanya kafir, nggak bisa ya? Bisa jadi kan? Iya. Atau orang tuanya tidak ditemukan, nggak tahu kemana. Atau orang tuanya tidak setuju. Nah, ini yang penting. Ya kan? Hukum lari itu. Kawin lari. Ya. Saya kalau ngomong boleh gimana? Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa lah. Kawin lari itu nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Tanpa wali berarti kan itu? Iya, tanpa wali? Ya, tanpa wali nggak asli. Alasannya gimana itu Kang Lutfi? Kok bisa Kang Lutfi berpendapat nggak apa-apa? Pani Biro. Ilmu mahal ini, takutnya abang-abang dengerin. Nanti next time aja lah Mas Emil. Artinya berarti ada yang ulama yang memperbolehkan. Walaupun hukum asal tidak boleh. Tidak boleh. Berarti kawin lari ada yang memperbolehkan. Syaratnya apa? Di antaranya ini satu aja. Nikahnya itu jaraknya 2 kilo dari rumahnya, kan? Iya, Mas Tufatul Qasri ya. Ada yang itu, ada yang keluar desa juga bisa. Ada yang jaraknya ditentukan Mas Tufatul Qasri berarti 90 kiloan ya, beda kabupaten.
Oh seperti itu. Nah kemudian biasanya di prosesi akad nikah nih, ada khotbahnya, apa itu wajib Kang Mufti? Enggak wajib. Enggak. Hanya sebagai Kalau saya yang wajib itu justru wali sama akad. ijab kabulnya. Ijab kabul ya. Kalau mahar kan wajib tapi kan nggak perlu Bisa disebut. ngutang. Ya, bisa ngutang, artinya tidak perlu disebutkan gitu tuh. Kalau yang terjadi di waktu akadnya kan wali ya, wali akad yang paling itu ijab kabul, saksi ya, saksi. Artinya ketika seseorang itu sudah menemukan dambaan hatinya, Ya, kawin. kawin. Kalau Imam Malik nggak perlu ada saksi Mas Emir. Nggak perlu ada saksi. Tapi lebih repot dari Imam Syafi'i. Lebih repotnya gimana? Ini kan Setelah kawin itu harus muter-muter desa bahwa saya udah kawin katanya. Oh. Wah sama aja berarti. harus cari saksi semua. Iya, seluruh lebih desa. dari 4 itu saksinya. Makanya di akad sih nggak perlu ada saksi. Kalau Imam Malik kan nggak perlu ada saksi. Tapi setelah akad muter-muter. Bahasanya itu di kitab sih harus ngomong di masjid bahwa kita udah nikah. Kalau kita bahasa sekarang kan ya muter-muter lah. Lebih repot dari Imam. Lintas mazhab berarti. Kita semata. Oh, seperti itu Mas Allah. Udah kawin aja kok. Taruhannya juga ini apa namanya lebih besar orang yang kawin kok. Nabi Muhammad itu memberikan bidadari 12.000 bagi orang yang kawin. Itu 8.000 bagi orang yang tidak kawin. Ada lagi yang ada satu pertanyaan yang saya ingin tanyakan. Ketika orang itu menikah, orang itu menikah kemudian dia mempunyai sebuah permasalahan sampai ada perceraian. Kita tahu sendiri bahwa ada abghadul halal indallah tolak. Iya. Ada istilah tolak, zihar, li'an. Itu apa sih yang Mufti? Sebenarnya itu zihar, li'an, tolak itu cara-cara zaman jahiliyah bagaimana dia itu menceraikan istrinya. Tapi yang masih diberlakukan sampai sekarang kan tolak. Kayak zihar itu kan sudah ini ya, artinya sudah nggak ada lah. Atau sumpah kan bahwa demi Allah saya tidak akan menghubungi kamu, itu kan sudah tidak ada. Banyak sekali kok. Banyak sekali cara-cara talak yang ada pada zaman apa namanya jahiliyah atau zaman-zaman ngelamar jahiliyah. Karena waktu zaman jahiliyah itu menikahi ibu tiri itu nggak apa-apa. Oh nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Menikahi ibu tiri itu nggak apa-apa. Dan ketika misalnya ada perempuan yang kamarnya itu dilempar kerudung sama orang, berarti dia sudah dilamar. Lamarnya begitu dulu. Di antaranya, misalnya ada janda nih, ya ada janda, beberapa hari tahu-tahu di kamarnya itu ada kerudung, berarti dia sudah dilamar sama orang yang lempar kerudung itu. Caranya begitu, unik kan? Ya itu kan kayak zihar, li'an, itu kan sebenarnya cara-cara dulu, ya cara-cara daripada menceraikan itu ada cara-caranya itu gitu. Jadi cara-cara menceraikan itu banyak gitu tuh. Gitu. Alternatifnya itu ada zihar, ada li'an, ada tolak sendiri ya, dan bahasa-bahasa yang jelas, ada yang samar gitu. Begitu. Jadi ketika seseorang, saya ambil kesimpulan yang dari kita awal pembicaraan, ya, terus ada ketika seseorang itu ingin memberikan kebahagiaan terhadap dirinya dan juga terhadap pasangannya, ketika dia mampu maka menikahlah. Menikahlah. Lah pertanyaannya satu lagi yang mungkin, kalau dia menikah tapi dia takut dia tidak bisa memberikan nafkah, dia belum punya pekerjaan, itu gimana? Tapi dia sudah syahwat, sudah ada calon, itu gimana? Kurang bagus itu. Kurang bagus. Iya. Tapi ada daerah di Indonesia yang justru orang itu rata-rata nikahnya harus nganggur dulu. Ada gitu tuh ya. Itu kan tradisi ya, adat ya. Jadi tanpa melihat dia itu sudah kerja atau belum, malah tanpa peduli dia sudah punya uang atau belum, pokoknya nikah dulu aja. Nah, karena apa? Karena pernikahan di lintas negara kan beda-beda Mas. Iya. Budayanya beda-beda. Sehingga mempengaruhi cara orang itu untuk melakukan sebuah hukum. Di Mesir sendiri itu mahar minimal itu sekitar 400 juta. 400 juta. Kalau hukum Mesir itu dibawa ke Indonesia nggak ada yang kawin orang Indonesia. Nggak ada yang kawin. Iya. Karena mereka itu menganut mazhab Imam Malik. Kalau Imam Malik kan ada batasan mahar itu harus sekian. Kalau Imam Syafi'i kan enggak, asal manfaat. Asal manfaat. Kan itu kan. Oh, syarat mahal itu pun tafang. Iya. Imam Syafi'i kan mengajarkan Quran kan boleh, asal manfaat aja. Kalau di sana enggak, harus sekian.
Kalau di sana Imam Malik kan pakai. Kalau tidak sian ya nggak boleh. Saya pernah mendengar kalau misalkan maharnya baca sholawat juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Juga nggak apa-apa. Maharnya juga. Kalau manfaat nya nggak apa-apa. Asalkan manfaat. Asalkan manfaat. Apa sih yang tidak manfaat ya? Banyak. Contoh begini. Contoh ini. Saya maharnya ini. Manfaat tidak kan tidak manfaat, ya nggak sah. Atau manfaatnya sendal tapi kirinya saja kan tidak manfaat, ya nggak boleh gitu tuh. Jadi batasannya itu. Sebenarnya latar belakang perbedaan mazhab sih. Artinya berarti ketika seseorang itu sudah mempunyai seorang gambaran hati, tapi dia belum mampu, boleh tapi kurang baik. Boleh tapi kurang baik. Ya. Makruh tidak? Ya bisa ke makruh. Bisa ke makruh atau khilaful aula lah. Iya. Pokoknya gini ya. Jadi kesimpulannya bahwa nikah itu kita itu harus mempunyai perasaan. Karena Allah itu menurunkan rasa cinta itu untuk menenteramkan hati. Ya. Jadi jangan sekali-kali, ini saran saya, jangan sekali-kali nikah tanpa didasari perasaan. Walaupun perasaan itu sebesar biji sawi. Dan Allah akan mengembangkan biji sawi ini menjadi sebuah beringin. Dengan apa? Dengan kekuasaannya, mawaddah warahmah. Biji sawi ini akan menjadi besar. Siapa yang membesarkan? Ya Allah juga. Tapi dengan perilaku kita gitu tuh. Ya. Melalui perantara kita. Iya, tapi makanya nikah itu tanpa perasaan jangan. Artinya dijodohkan saya nggak cocok. Dijodohkan saya nggak setuju. Kalau orang bundet, ini mau dipotong mau nggak terserah. Tapi kalau dijodohkan dia demen sih. Ya beda lagi. Dijodohkan itu konotasinya kan dipaksa. Yang dua-duanya tidak mempunyai rasa. Kalau dibuntet, itu sebenarnya nggak dijodohin, ya kan Mas Emil ya. Jadi ditawarin mau nggak sama dia, mau ya udah selesai. Ya gitu. Kalau perjodohan kan kesannya dipaksakan karena uang, karena punya jasa, karena punya utang, Siti Nurbaya lah dengan apa Datuk Maringgi ya. Artinya berarti kita hidup ini atas dasar cinta. Atas dasar cinta. Lutfi atas waktunya, mudah-mudahan ini bermanfaat dan juga menjadi sebuah apa namanya ilmu baru yang manfaat baik untuk kita semua dan juga terutama untuk para subscriber kita. Mudah-mudahan Kang Lutfi dalam keadaan sehat selalu, keluarganya diberkahi, amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share channel kami HM Al-Naroh. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.